Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat mengucap syukur pada Tuhan karena luar biasa Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga. Kami boleh di sini bukan kebetulan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena tadi sudah bicara dengan Bapak Gembala di sini bahwa katanya kami berjuang. Ya, oleh karena Sion. Sebelum saya datang di sini, saya memang kena flu berat ya Bapak Ibu. Tadi malam terganggu. Jadi pas saya bersiap-siap saya menyanyi oleh karena Sion. Oleh karena Sion tadi dinyanyikan kaum ibu, saya bersemangat sekali. Mungkin kalau lihat saya masih duduk tadi, saya istirahat sebentar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, untuk perkenalan nanti suami saya sebentar supaya tidak mengambil waktu untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak, bahkan bayang-bayang perubahan tidak ada pada Allah kita. Nah, pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Allah yang kita sembah, yang tidak berubah itu, ternyata Dia Tuhan yang menyesal. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dalam Keluaran 32 ayat 14. Tetapi baik kita akan melihat bersama dari ayat 9 terlebih dahulu. Kita akan baca bergantian dan ayat 14 kita akan sama-sama bacakan. Saya yang terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu mengikuti secara bergantian. Ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu di ayat 10 katakan, engkau, ini bicara kepada Musa. Musa mendapat kasih karunia Tuhan. Dari Musa Tuhan bilang akan memberikan dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya demikiannya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ayat 14 sama-sama 2, 3. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan Tuhan membatalkan. Tuhan membatalkan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan mengubah niatnya. Saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Tetapi kenapa kemudian Tuhan berubah, membatalkan niatnya untuk membinasakan Israel? Dikatakan di sini bahwa Tuhan murka. Karena apa? Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk.
kita menyembah Allah lain. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa begitu berani, Musa begitu percaya diri, seakan-akan Musa itu lancang untuk mengatur Tuhan. Tuhan, jangan, menyesallah engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bahas bersama bagian pertama, siapa yang membuat Tuhan menyesal. Siapa yang membuat Tuhan menyesal? Dalam firman Tuhan tadi jelas bahwa ini adalah percakapan antara Allah dan Musa. Jadi Musa membuat Tuhan menyesal. Bahkan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan lihat pada Yehezkiel 20 ayat 22 bagaimana Tuhan mengiyakan bahwa yang membuat Tuhan menyesal adalah Musa. Tetapi Keluaran 33 ayat 19b di situ dikatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi kepada siapa aku mengasihi. Amin. Dan ternyata apa? Musa mendapat kasih karunia. Musa dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mendapat kasih karunia, orang yang mendapat kasih dari Tuhan, ya, yang dikasihi Tuhan, dia bisa mengubah Tuhan, mengubah niat Tuhan untuk membinasakan sesuatu yang dia perjuangkan, dalam hal ini bangsa Israel. Bahkan Tuhan membenarkan dan mengakui sendiri bahwa Tuhan menyesal karena Musa. Mari kita lihat ayatnya, Yehezkiel 20 ayat 22. Tetapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Tuhan menarik tangannya, Tuhan membatalkan murkanya. Kalau kita lihat dalam firman Allah yang hidup, di sana dikatakan untuk Yehezkiel 20 ayat 22, tetapi sekali lagi aku tidak melakukannya demi menjaga kehormatan namaku di hadapan bangsa-bangsa yang telah menyaksikan aku membawa umatku keluar dari Mesir. Luar biasa. Bukankah ini yang Tuhan sampaikan adalah doa Musa? Kita sudah sama-sama baca tadi dalam Keluaran tadi, di mana Musa bilang, Tuhan, Engkau yang membawa dengan tangan yang kuat bangsa ini keluar dari Mesir. Apakah Engkau akan tega melihat mereka binasa di padang? Dan kemudian orang-orang yang tidak mengenal Engkau, bangsa Mesir, orang kafir, akan mencemooh Engkau, akan menghina Engkau, akan menurunkan harkatmu, harga dirimu. Itu yang Musa sampaikan. Dan ketika Nabi Yehezkiel menulis firman Tuhan, walaupun bangsa itu sudah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, tetapi sekali lagi aku tidak jadi melakukannya, tidak jadi melakukan pembinasaan atau pemusnahan bangsa Israel. Karena Tuhan ingat apa yang menjadi doa Musa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa doa Musa didengar Tuhan? Mengapa Musa bisa merubah Tuhan? Dalam pengertian rohani tentunya Bapak Ibu, apa sebenarnya keistimewaan Musa? Mari kita lihat. Musa pertama, dia dipilih Tuhan. Amin. Bukan secara kebetulan manusia, tetapi kebetulan ilahi. Dia kemudian dilempar di sungai
kelahi. Karena apa? Menurut tradisi bahwa putri Firaun ini bermimpi semalam sebelumnya, tidak dicatat Alkitab ya, tradisi bahwa dia mau memiliki anak, dan kemudian dia bermimpi dia akan mendapatkan anak itu di Sungai Nil, dan Musa ada di sana. Ya, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara bukan kebetulan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Musa dipilih, kemudian apa? Musa dipanggil. Musa dipanggil saat apa? Saat dia begitu pedulinya dengan bangsa Israel. Dia melihat bangsa Israel kok ditindas, tidak adil diperlakukan. Dia mengerti, saya ini bangsa Israel. Walaupun saya dibesarkan dalam lingkungan Mesir, dalam kerajaan Firaun, tetapi darah daging saya orang Israel. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepedulian hati Musa saat bangsa itu ditindas, dia meresponinya dengan apa? Dia membunuh seorang Mesir. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian menjadi pelarian karena dia takut sudah ketahuan. Dia lari Bapak Ibu. Dan apa Bapak Ibu yang dikatakan firman Tuhan? Mari kemudian kita belajar, kalau Tuhan panggil kita keluar dari Mesir, jangan kita pakai apa yang kita punya. Jangan kita pakai pikiran kita, cara kita. Mari kita berjalan sesuai dengan rencana dan cara Tuhan. Amin. Karena apa? Musa betul dia keluar dari Mesir, tetapi dalam kejaran. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang memanggil kita, kemudian kita ikuti jalannya, Tuhan yang tanggung, Tuhan yang akan tolong saya dan saudara, Tuhan yang jamin. Kalau kita pakai apa yang kita miliki, kita andalkan apa yang kita punya, seperti yang terjadi pada Musa, ada resiko, ya, ada konsekuensi, dan mari kita berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Bapak ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus, Musa dipilih, Musa dipanggil, dan satu hal yang Tuhan ingin ingatkan bagi kita, bahwa Tuhan melengkapi kita. Semua kita yang ada di sini, bukankah kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, amin? Dan percayalah, Tuhan yang akan melengkapi engkau. Ketika Musa berkata pada Tuhan, saya tidak fasih lidah, saya tidak bisa bicara kepada orang lain. Dia bilang, kita ini nak pandai bicara Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Ada Harun yang aku sediakan bagi kamu. Dan Tuhan akan sampaikan buat saya dan saudara pada kesempatan siang hari ini, bahwa ada Harun rohani yang akan Tuhan beri untuk melengkapi setiap panggilannya dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara percaya? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian ketika kita dipilih, kita dipanggil dan dipakainya, kita dilengkapi, dilengkapi, kita akan dipakainya. Jadi apa? Dilengkapi dulu, baru dipakai. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kita dipakai bukan karena kemampuan kita. Amin. Karena Tuhan yang sudah menyediakan Harun bagi saya dan saudara, sehingga dengan itu kita dipakai Tuhan. Tetapi apa sebenarnya? Kita kalau misalnya, kenapa orang lain yang Tuhan siapkan? Tetapi juga ingat bahwa Tuhan memberikan engkau potensi dalam dirimu sendiri. Ya, engkau dibantu dengan Harun. Tetapi mari kita lihat, Tuhan pakai lidah mulut dari Musa, yang adalah kekurangan baginya untuk dia bicara dengan orang lain, untuk bicara kepada manusia dia tidak sanggup. Tetapi Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan sampaikan pada siang hari ini, engkau mungkin tidak bisa bicara kepada orang lain, tetapi bukankah tidak ada yang membatasi engkau
berbicara dengan Tuhan? Amin. Haleluya. Engkau punya kekurangan. Yakinlah kekurangan itu akan Tuhan pakai menjadi kekuatanmu. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, Musa mendapat kasih karunia. Orang yang dipilih, orang yang dipanggil, orang itu dilengkapi, dipakai. Itu adalah kasih karunia. Amin. Kita semua ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita kemudian melihat syarat supaya kita dipakai Tuhan. Dalam Keluaran 33 ayat 13 mulai saya akan membaca dengan cepat. Kita mengikuti dalam pembacaan kita masing-masing. Ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kepada Musa. Karena Musa yang bicara saat itu. Apa yang dikatakan Musa? Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing. Siapa? Kami. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu ingat? Tadi Tuhan bilang, Tuhan memimpin apa? Musa, tapi Musa tidak mau. Musa bilang kami. Amin. Tuhan bisa, kita akan lihat sebentar. Ayat 16. Dari manakah gerangan aku akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini, sekali lagi umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa hati Musa. Ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Pertama Tuhan mengenal pertama Musa mengenal siapa Tuhannya, dan yang kedua Tuhan mengenal Musa. Jadi pertama Musa mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal Musa. Musa mengenal Tuhan. Apa yang Musa kenal dari Tuhan? Sama-sama kita ketahui bersama bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Dan kalau Dia berjanji, Dia sekalipun tidak akan mengingkari. Amin. Pegang janji firman Tuhan ini. Dan Allah itu Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang setia, tetapi Allah juga yang berbelas kasihan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak cukup ya kita mengenal Tuhan. Tadi dikatakan firman Tuhan Musa kemudian dikenal oleh Tuhan. Jadi apa? Kita tidak cukup dikenal, tidak cukup mengenal Tuhan, tetapi Tuhan harus mengenal kita. Ya? Musa mengenal Tuhan, Tuhan mengenal Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dikenal Tuhan dari Musa? Kita lihat dalam Keluaran 32 ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Contoh pertama, ketika Tuhan bilang Israel akan dimusnahkan, tetapi engkau Musa mendapat kasih karunia, Musa kemudian bilang begini, oh iya dong, kita juga tidak. Ya Bapak Ibu, Musa punya kerendahan hati. Biar dia so diangkat-angkat, so dipuji-puji, tetap dia penuh dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, apalagi kita lihat Bapak Ibu, yang kedua di dalam Bilangan 12
sampai 2 ini mengisahkan bahwa Musa dikata-katain kakak-kakaknya Miriam dan Harun karena dia mengambil istri dari bangsa lain. Mereka mengata-ngatai dia dan mereka bilang, siapa yang angkat engkau menjadi pemimpin kami? Ada pemberontakan di situ. Tetapi bisa kita baca, Musa tidak pernah melawan. Musa tidak pernah melawan karena dia punya hati yang penuh kerendahan. Contoh berikut Bilangan 12 ayat 8, berhadap-hadapan aku bicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bapak Ibu, ketika di dalam posisi ini Tuhan memberikan suatu penghargaan kepada Musa di depan orang yang mau berontak kepada dia. Itu pun Musa tidak bertindak. Malah apa yang dia lakukan? Dia meminta belas kasihan. Ketika Miriam kena kusta, dia berdoa. Dia penuh kerendahan hati. Itu yang pertama dengan contoh-contohnya Bapak Ibu Saudara yang dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Bilangan 13, di dalam Bilangan 12 ayat 3, di situ betul-betul ditegaskan oleh firman Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Luar biasa pengakuan dari Tuhan untuk Musa. Kalau kita kemudian menyelidiki dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang rendah hati. Bapak Ibu, perlu kita untuk rendah hati. Yang kedua, Musa itu orang yang setia. Contoh, Musa dipanggil saat mengembalakan kambing domba mertuanya. Kita tahu bersama, mertuanya Yitro itu kambing domba milik mertuanya, tetapi dia setia mengembalakan. Bapak Ibu bisa paham sampai di sini? Dia tinggal di kerajaan, kemudian dia menjadi pengembala domba bukan juga miliknya. Dia tetap setia. Dan dalam Bilangan 12 ayat 7, sekali lagi Tuhan menegaskan, Tuhan mengakui, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ya, orang lain tidak setia, tetapi bukan demikian hambaku Musa. Dia itu hidup dengan setia. Yang ketiga, saya sudah singgung tadi, Musa punya hati yang penuh belas kasihan. Dan juga apa? Dia punya hati yang adil. Waktu dia membela bangsanya, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia tidak mau melihat ketidakadilan. Waktu ketika dia menolong 7 anak perempuan Yitro yang kemudian salah satunya menjadi istrinya, dia menolong karena ketidakadilan gembala-gembala. Ya, bahkan apa? Dia memberi makan bagi domba dari anak-anak perempuan Yitro itu. Kemudian yang ketiga, dia sudah bersifat adil, dan yang saya katakan, dia mengampuni dan mendoakan Miriam dan Harun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mika 6 ayat 8 di sana dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Itu ada pada Musa. Kemudian kalau kita lihat lagi firman Allah yang hidup, terjemahannya bilang begini, ia telah memberitahu kamu apa yang dikehendakinya, yaitu sikap yang jujur, adil, dan belas kasihan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadirat Tuhan.
semua itu dimiliki Musa. Itu yang dikehendaki juga Tuhan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 7:23 mengisahkan bahwa pohon dikenal dari buahnya. Makanya kita berbuah baik supaya Tuhan terima kita. Karena di ayat selanjutnya dikatakan, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Jadi kalau kita berbuat baik sebagai buah-buah pertobatan dan pengiringan kepada Tuhan, Tuhan mengenal saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita sudah lihat, Tuhan sudah sampaikan siapa yang membuat Tuhan menyesal. Dan yang kedua, kita masuk apa yang membuat Tuhan menyesal. Di sini saya membagi dua yang membuat Tuhan menyesal dari sikap Musa. Pertama, ketika Miriam dan kena kusta, Musa berdoa untuk Miriam. Dia berdoa untuk kakaknya. Ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam Bilangan 12 ayat 13 di situ, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Dalam bahasa Inggris itu dikatakan cry, menangis. Dia berdoa, bukan berdoa biasa, berdoa yang menangis, berdoa dengan sesungguh-sungguhnya, sepenuh hati. Dan dalam bahasa Ibrani di situ dikatakan elna refana lah, di mana kata nah 2 kali. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, nah itu berarti tolong. Bagaimana Musa menangis minta tolong supaya Tuhan menyembuhkan Miriam. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, dia berdoa untuk bangsa Israel. Keluaran 32, di situ ada dikatakan Bapak Ibu ayat 32, tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Engkau tulis. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dia menangis, minta tolong supaya bangsanya diampuni. Bahkan dia apa? Dia pasang badan untuk bangsanya. 2 hal ini mari kita lihat dan kita teladani dari Musa. Mari kita berdoa untuk orang lain dan berdoa juga untuk bangsa kita. Karena apa di dalam firman Tuhan Bapak Ibu? Di sana kalau kemudian kalau kita melihat dalam 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama Rasul Paulus katakan kepada Timotius, "Aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, bukan cuma di dalam firman Tuhan Perjanjian Baru, dalam Perjanjian Lama di sana dikatakan dalam 1 Samuel 12 ayat 32, mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan apa? Ternyata kalau kita berhenti berdosa, berdoa, kita berdosa. Kita lihat, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi Bapak Ibu, kita tetap menjadi pendoa. Ya, karena ternyata kalau tidak berdoa untuk orang lain, tidak berdoa untuk bangsa, itu adalah berdosa. Jangan kita egois cuma berdoa untuk diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apa yang membuat Tuhan menyesal? Tuhan menyesal karena kelemahan Musa, yaitu mulut dan lidahnya yang tidak fasih lidah. Tetapi dengan mulut dan lidahnya Musa berdoa, Musa melunakkan hati Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan bertobat, Tuhan memberikan kesempatan. Itu berarti Tuhan memberikan kasih karunia. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Dia tidak
asal-asal berdoa. Ya, dia tidak asal-asal tetapi dengan kesungguhan hati. Bapak Ibu, ada hal lain juga yang akan kita pelajari dari Musa. Sebagai renungan yang terakhir, Musa itu mempunyai prinsip hidup. Apa prinsip hidupnya? Di sana dikatakan dalam Keluaran 34 ayat 9, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa mereka, ambillah kami menjadi milik-Mu. Minta Tuhan berjalan bersama dengan kita, dan biar semua orang menjadi milik Allah. Artinya apa? Orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan mendapat kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita sudah mendapat kasih karunia. Minta penyertaan Tuhan. Doakan Miriam, doakan Harun yang mengata-ngatai kita, doakan mereka yang terdekat dengan kita di rumah, doakan mereka yang ada di lingkungan kita, di daerah kita, di pekerjaan kita, di apa lagi, di bisnis kita, bahkan di negara kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Di dalam Keluaran 33 ayat 13 di sana dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kira jalannya kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Ku. Ya, tadi minta penyertaan Tuhan, supaya Tuhan juga mengingat, tetapi apa? Supaya aku tetap. Berarti kadangkala kasih karunia itu bisa hilang dari saya dan saudara karena perbuatanmu, ya, karena perbuatanmu, karena dosamu. Tetapi mari kita tetap minta Tuhan berbelas kasihan. Ya, banyak alasan untuk membinasakan orang Israel di padang gurun, tetapi selalu ada alasan Tuhan menyesal untuk membinasakan mereka. Amin. Selalu ada alasan. Banyak alasan untuk membinasakan, tetapi puji Tuhan, selalu ada alasan membuat Tuhan menyesal, sehingga tidak mendatangkan murka bagi saya dan saudara. Tadi kita sudah lihat prinsip Musa, kita kemudian lihat cara Musa berkenan. Musa berdoa dengan intens, ya. Intens itu artinya apa? Sungguh-sungguh, sepenuh hati. Ya, berdoa dengan sepenuh hati. Yang kedua, Musa berdoa konsisten. Jadi jangan putus-putus. Berdoa dengan kuat, tapi tidak berhenti. Tetap berdoa supaya kasih karunia Tuhan tetap bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, rahasia ini bisa kita akan dapati di sini. Keluaran 33 ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkan di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana, setiap kali bila bangsa Israel berkemah, Musa mengambil kemah dan mendirikannya agak jauh dari perkemahan mereka. Kemah itu disebut kemah Tuhan, dan siapa yang ingin minta nasihat Tuhan, pergi di situ. Haleluya. Bapak Ibu, kemudian ditegaskan juga dalam Mazmur 78 ayat 38, firman Allah yang hidup. Namun ia mengasihani mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ia tidak membinasakan mereka semuanya. Berkali-kali ia menahan amarahnya. Jadi apa? Berkali-kali Tuhan menyesal mendatangkan
kebinasaan bagi bangsa Israel. Karena di setiap kali Tuhan murka, ada Musa yang membangun mezbah. Kiranya dalam kehidupan saya dan saudara kita belajar untuk setiap kali kita membangun mezbah Tuhan, mezbah doa. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Di sana kemudian kita baca tadi bersama-sama tadi sebagai ayat pokok Keluaran 32 ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mungkin engkau tidak punya apa-apa, tetapi engkau harus punya hati. Ketika bangsa Israel ada di hati Musa dan Musa ada di hati Tuhan, berarti apa Bapak Ibu? Musa dan bangsa Israel masuk di hati Tuhan. Amin. Ketika kita terbeban, ada mungkin saudara kita, mungkin juga istri suami kita, anak-anak kita, terbeban hati kita bagi mereka, dan mereka itu ada di hati kita, di mana kita meminta kasih karunia Tuhan untuk mereka. Ketika engkau mendapat kasih karunia, mereka juga akan mendapatkan kasih karunia yang sama. Haleluya. Amin. Musa di hati Tuhan, tetapi Israel di hati Musa. Jadi Musa dan Israel ada di hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin engkau tidak bisa apa-apa, tetapi engkau masih ada mulut dan lidah untuk mendoakan yang lain. Engkau masih ada mulut dan lidah untuk membangun mezbah, berdoa dan memberikan fasilitas juga. Mezbahmu itu menjadi mezbah bagi orang lain untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus bertemu di dalam Lukas 9 ayat 32 dengan Musa dan Elia, apa yang bisa digambarkan di sini? Bahwa Musa mempunyai suatu keistimewaan, ya. Musa diutamakan, Musa diangkat. Bukankah banyak nabi yang lain? Tetapi kenapa hanya Musa dan Elia yang bertemu Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tadi pertanyaan, apakah Tuhan bisa berubah? Tuhan berubah untuk menyesal kalau Dia merancangkan kebinasaan bagi saya dan saudara. Kemudian ada orang yang mau pasang badan, yang mau membangun mezbah untuk mendoakan engkau. Ya Bapak Ibu, karena kita mengenal Tuhan, Tuhan itu kasih, dan Tuhan mengenal kita yang punya kasih. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat terakhir sekali 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab, mari kita baca bersama, apa? Sekali lagi, 2, 3. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara mau mengasihi orang lain? Ya, kasih karunia itu sudah ada untukmu. Kasih juga bagi orang lain supaya mendapatkan kasih karunia yang sama dengan engkau. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita membuat Tuhan menyesal membinasakan, atau malah kita karena kita Tuhan tidak menyesal membinasakan? Apakah kita jadi berkat ataukah kita jadi batu sandungan? Firman Tuhan sudah beritakan pada siang hari ini. Tuhan sudah tunjukkan jalannya, dan Tuhan mau supaya kita boleh menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari
menjadi alat Tuhan yang membuat Tuhan menyesal. Hamba Tuhan di tempat ini, ingat, dia juga adalah Musa bagi jemaat di sini. Hargai, hormati, ya, hargai dan hormati hamba Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan melakukan. Korin berkata, bukan karena kebaikanmu, dan saya